Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau review motor F1 ZR tahun 2001. Tapi ada yang aneh sih dari motor F1 ZR ini. Untuk reviewnya kita langsung aja ke motornya ya. Come on. Nah, sekarang gua udah bareng F1 ZR 2001 ya. Kenapa sih gua bilang motor ini aneh? Ya soalnya kan motornya ini speknya awalnya dibikin untuk road race, tapi sama si ownernya malah dipakai harian. Kan dari knalpotnya juga udah pakai knalpot yang beda ya, udah enggak standar. Terus dari bagian footstepnya juga udah pakai underbone. Nanti sedikit kita review ya. Mungkin kita mulai review dari depannya aja, boleh? Sekarang kita review dari bagian pengereman dulu. Ini dari pengeremannya F1 ZR ini udah memakai kaliper dari Nissin. Biasanya kan kalau kaliper Nissin itu Nissin sama Brembo kebanyakan di aplikasi di khusus untuk motor superbike ya, tapi dari motor F1 ini disimpan diaplikasikan ke motor F1 ZR ini. Soalnya kan kalau untuk pengereman lebih penting lah, kan dari spek motornya juga udah kencang, masa pengeremannya butut nyewa meureun. Terus kita pindah ke bagian piringannya ya. Ini untuk piringannya kalau gak salah pakai piringan dari Kitako dengan ukurannya 3,5 mm. Terus untuk bagian peleknya udah pakai pelek BRT Semco kalau gak salah, tapi udah di repaint. Kan kalau biasanya kalau BRT Semco warnanya warna gold, tapi ini udah di repaint jadi warna putih biar menyesuaikan sama si covernya sih. Kan warna covernya biru, ini putih jadi agak matching. Terus untuk bannya, ini untuk ban F1 ZR ini menggunakan ban IRC Pasti Pro dengan ukuran 90/80. Nah, untuk bagian pengeremannya mungkin segitu sih. Kita lanjut ke bagian atas ya. Oke. Ini untuk bagian atasnya sama sih, untuk pengereman bagian kaliper, bagian hand gripnya menggunakan Nissin juga. Udah menggunakan Nissin. Kita lanjut, jangan dulu ke mesin deh. Kita ke belakang dulu aja, boleh sini. Ini untuk knalpotnya. F1 ZR ini menggunakan knalpot dari merek Yayepang, Pang Malaysia lah. Udah pada tahu sih kalau anak-anak motor untuk knalpot Yayepang ya. Ini knalpotnya Yayepang. Terus dari bagian suspensinya menggunakan suspensi dari merek Red It, tapi udah di ribbon dengan sama ADD suspension. Buat teman-teman yang suka balap udah tahu juga lah pasti ribbon dari ADD ini. Kita lanjut ke bagian ini nih, footstep atau underbone ya. Ini underbone-nya menggunakan underbone RC3. Nanti gua coba sedikit test drive. Bagaimana sih, enak gak sih kalau misalkan kita pakai underbone RC3 terus pakai harian? Nanti kita coba ya. Terus di bagian ini nih, bagian pelek sama sih, pakai kayak yang depan pakai BRT Semco juga dengan ukuran bannya. Bentar, cari dulu. Untuk bagian bannya sama sih, sama juga rata 90/80 dengan merek bannya IRC Pasti Pro juga. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, untuk bagian gearnya ini ya, gear ya. Untuk di gearnya ini motor udah pakai gear triple S dengan diameter atau ukuran 40. Untuk depannya nggak kelihatan sih kalau untuk depan, soalnya ketutupan juga. Biasanya antara di 13 dan 14 sih kalau untuk bagian ini. Terus ada yang beda juga nih dari bagian tutup magnetnya. Ini di bagian magnetnya udah pakai naon sih, variasi sih biasanya ini mah ya. Variasi banyak sih di toko-toko online juga. Ini kan khususnya biasanya diaplikasikan di motor grass track ya, grass track bebek standar, bebek modif, biasanya pakai kayak gini sih. Tapi ini diaplikasikan ke motor underbone untuk road race. Tapi ini underbone-nya bukan untuk road race, untuk harian.
Terus dari bagian karbu, ini untuk karbu menggunakan karbu Berte kalau nggak salah, Sudco kalau nggak salah ya. Terus Sudco 28 kalau nggak salah ya, 28. Nanti mohon maaf kalau salah sih, soalnya nggak kelihatan juga. Kita lanjut ke bagian ini. Untuk bagian stabilisernya menggunakan merek dari Metris, made in Thailand, made in Itali, mohon maaf ya, made in Itali. Untuk stabilisernya ini udah menggunakan Metris dari Itali. Terus ini untuk spek mesinnya kan gak mungkin juga kan standar, kita langsung ke bagian mesinnya. Paling untuk mesin gua gak akan detail banget gitu kan, soalnya gak tahu sih dalamannya, tapi mungkin yang gua tahu aja ya. Dari bagian mesin, dari pengapian, motor ini udah menggunakan pengapian dari pool pengapian dari YZ 85. Kemarin udah ditanyain sih pakai pool YZ 85. Terus di bagian gigi rasionya juga udah pakai racing, pakai Daytona untuk bagian gigi rasionya. Terus di bagian apa lagi ya, mungkin segitu sih yang tahunya dari bagian mesin ya. Untuk bagian cover ini baru di repaint sih, ini untuk cover di repaintnya di bengkelnya FS Custom Paint and Brush. Untuk daerah Cianjur, Cilebar udah pada tahu lah untuk bengkel FS Custom. Terus untuk bagian bikin mesinnya, untuk bagian mesinnya ini di tune up-nya oleh bengkel G2MC Racing Team. Buat teman-teman daerah Cianjur udah pada tahu juga lah bengkel G2MC itu ya. Soalnya kan untuk G2MC itu kebanyakan yang di setting di situ motor 2 tak semua. Oke, mungkin review singkat gua kali ini cukup segitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh komen aja di komentar kita ya. Nanti ditunggulah part selanjutnya. See you next time video. Motornya sedikit dipakai, paling nggak akan di full gas sih, nggak